Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru SMP Islam Al-Azhar 8, di sini saya akan coba membuat tutorial terkait dengan Google Classroom dan mungkin, kita akan buat, Google Classroom ini mungkin supaya seragam gitu ya untuk tahun ajaran ini. Mohon izin, untuk menginformasikan kembali ya Bapak Ibu, walaupun saya sudah bukan di koordinator kurikulum, khawatir ada yang lupa, seperti itu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bisa membuka Google Chrome-nya seperti ini. Kemudian seperti biasa pastikan Bapak Ibu login menggunakan email sekolah Bapak Ibu ya di sini. Kemudian pilih titik 9, kemudian cari Google Classroom seperti itu biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kelas-kelas Bapak Ibu yang dulu gitu ya. Kalau di sini udah nggak ada nih yang punya saya. Kenapa bisa nggak ada? Karena kelas-kelas yang sudah jadul, yang udah lama, itu langsung saya arsipkan. Nah, apakah hilang? Tidak. Jadi sebenarnya itu ada di ruang arsip saya gitu. Nah, bagaimana cara mengarsipkannya? Bapak Ibu bisa pilih setiap kelas yang Bapak Ibu cek gitu ya, yang ambil, pilih titik tiganya di ujung kanannya ini, cari arsip gitu. Ini juga sama nih sebenarnya IHT juga bisa diarsipkan. Tapi karena belum selesai, ya biarkan aja. Klik 3, kemudian kita arsipkan. Nah, ini langsung pilih arsip dan voila, dia akan hilang dari layar Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk mengeceknya kembali? Ya, apakah akan muncul di sini gitu ya? Misal di sini ada untuk diperiksa. Nah, ini data di sini hilang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek ya tuh. Yang ada itu hanya ada IHT saja. Tuh ada 5 12 gitu. Ya, jadi karena sudah diarsipkan. Nah, kemana kelas yang diarsipkannya? Saya lihat seperti ini ya. Itu ada di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik garis 3, di sini ada kelas yang diarsipkan. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kelas saya banyak Bapak Ibu. Jadi dari 2020 sampai 2018 itu masih ada. Dan kalau misalnya nanti kita klik gitu ya tugas-tugasnya gitu. Nah, di sini masih ada gitu. Ya, ini contoh-contohnya gitu ya, kelas yang diarsipkan. Nah, seperti itu. Apakah tugasnya hilang? Tidak, Bapak Ibu. Selama di drive belum dihapus itu tidak akan hilang. Begitu Bapak Ibu ya. Eh bagaimana cara menghapus kelas nih? Misalnya nih IHT ya, misal ya. Di sini mau saya hapus, nggak ada ya. Nggak ada. Kenapa? Karena harus diarsipkan dulu Bapak Ibu. Ya, seperti ini nih kan tadi saya bikin dummy. Diarsipkan dulu nih posisinya garis-garis kayak gini Bapak Ibu, diarsipkan dulu baru dihapus. Nah, ini baru kehapus nih. Begitu Bapak Ibu. Apakah file ketika kelas ini dihapus filenya kehapus? Tidak, masih ada di drive Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita punya drive yang unlimited, tapi tetap kalau dia udah di atas 100 giga itu dia akan lama gitu untuk mengakses. Jadi upayakan ya sekitar mungkin 2 tahun gitu ya, kita sudah menghapus file-file yang lama, kira-kira seperti itu. Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk, membuat kelas baru. Tadi kita mengarsipkan ya dan memunculkan arsip kelas. Yang berikutnya adalah membuat kelas baru. Bapak Ibu bisa pilih yang tanda tambah di sebelah kanan ya. Pilih buat kelas. Nah, ketika masuk buat kelas, disepakati saja Bapak Ibu untuk angkatan tahun ini berarti masuk ke angkatan 21 ya, tahun ajaran 21 gitu. Jadi awalnya tahun ajaran 21 22 berarti. Tapi kita tulis saja 21, lalu pelajaran saya adalah IPA gitu ya. Kalau saya kasih nama aja IPA Cipta. Nanti biar gabung Bu Kulsum dan Bu Intan. Karena kita satu pelajaran itu ada 2 guru Bapak Ibu. Nah, sementara untuk Bapak Ibu, contoh misalnya budaya Sunda, ya nggak usah ditulis gurunya siapa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya buat seperti ini. Oh sorry, 21 IPA 8A. Sorry, 21 8A IPA. Nah, buatnya begini aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita samakan saja
Kira-kira begitu. Ini untuk nama opsional ya, ini karena saya aja ya. Jadi 21 8A IPA. Jadi nanti untuk 8B berarti 21 8B IPA atau 21 9D IPA atau 21 9A IPA. Misal aja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk penamaan kita samakan saja seperti ini saja supaya nanti ketika kita lihat di kelas arsip itu kita langsung tahu oh ini tahun 21 22 21 22. Nanti kalau 22 ya berarti depannya 22. Begitu Bapak Ibu ya. Seperti itu aja. Untuk bagian kita tulis aja TP-nya tahun pelajaran ya. Titik 2021 2022. Mata pelajarannya saya perpanjang aja ilmu pengetahuan alam. Itu untuk ruangnya ini Bapak Ibu bisa mengetik ya dengan apa ruang kelasnya atau mungkin bisa juga jam pelajaran. Kalau kemarin ya Bapak Ibu kita juga bisa menulis seperti ini deh Bapak Ibu ya. Nah, begini kali ya Bapak Ibu ya. Ini jadwal deh. Jadwal misalnya di saya itu di hari Senin, misal ya Bapak Ibu ya, ini pakai misal aja. Jam 1 ke 2 gitu. Terus kasih garis lurus, ini luringnya. Nah, luringnya misalnya saya di Senin jam ke-8, misal ya. Jadi yang pertama ini adalah daring, yang sebelah kanannya ini, setelahnya sebelah kanan dipisahkan oleh garis lurus. Ini adalah luringnya. Tujuannya apa ya? Nah, ini kalau misalnya eh, kita buat seperti ini, maka yang muncul nanti akan terlihat oleh anak tuh. Senin 1 2 oh daring, Senin jam ke-8 luring. Jadi enak nih Bapak Ibu kalau seperti ini. Nah, selanjutnya setelah terbuat eh, kelas seperti ini, Bapak Ibu klik dulu link Meet ya. Ini kita menyebutnya dengan Google Meet Class untuk kelas ya. Jadi nggak usah bikin kode lagi gitu. Nah, pilih buat link Meet. Kemudian nanti ini posisinya seperti ini, simpan aja. Jadi secara otomatis dia akan langsung ada. Jadi Bapak Ibu tinggal bilang ke anak-anak, anak-anak kita Zoom kita sedang bermasalah menggunakan Google Meet kelas. Nah, kelas yang dimaksud ini berarti per mapel ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika mapelnya beda ya berarti di sini linknya juga beda gitu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kelas, Bapak Ibu memasukkan email anak-anak. Ya, email anak-anak adanya di bagian apa? Adanya di bagian anggota. Gitu. Klik anggota. Nah, adanya di sini siswa gitu. Tapi sebelum siswa dimasukkan, Bapak Ibu masukkan email kelas di sini. Email kelasnya yaitu sesuai kelas. Misal di sini lihat Bapak Ibu. Di saya 9A, maka email kelasnya adalah KLS9A at smpia8.sch.id. sch.id. Seperti itu. Jangan diapa-apain, langsung enter. Gitu, langsung undang. Jadi nanti di sini Bapak Ibu sudah muncul. Nah, ini kan warnanya abu-abu ya, artinya dia diundang. Nanti tinggal di accept aja. Nah, gunanya untuk apa? Ini sebagai pantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran kita Bapak Ibu. Nanti siapa yang mantau? Nah, yang mantau nanti adalah Korbit Kurikulum, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Atau bahkan wali kelas yang memiliki akses email kelas tersebut. Nanti untuk password email untuk ke wali kelas ya disampaikan nanti sama Pak Fikri gitu. Baik, selanjutnya adalah kita memasukkan email siswa ke area ini. Nah, supaya Bapak Ibu tidak masukin satu-satu, seperti biasa kita buka Drive. Ini biarkan aja jangan ditutup, klik titik 9, buka Drive. Nah, di area Google Drive ini Bapak Ibu ketik email. Email. Nah, ya, kita searching di sini. Bukan yang atas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati jangan sampai salah. Kita klik email, nah nanti akan ada email murid ya. Email murid
Oh ini banyak ya file saya. Oke, email murid, sebentar Bapak Ibu ya. Ini email anak-anak kelas 7 nih. Oke, saya coba cari dulu data email murid. Saya coba cek lebih spesifik deh, data email murid. Oke, di data email murid di sini kita ambil contoh aja ya Bapak Ibu ya, misalnya nanti akan ada kok di Bapak Ibu data email murid. Sampai saat ini memang belum dibuat ya Bapak Ibu, karena berdasarkan kelas nanti gitu. Nah ini misal aja nih, contoh aja, misalnya seperti ini. Nah nanti di sini ada alamat email nih per kelas Bapak Ibu. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat ini kan tahun-tahun lalu ya, 2019 ya. Ini 2019 Bapak Ibu cukup, ini kan per kelas nih ya, 9A, 7A, 8A, 9A seperti itu, nanti sudah satu kelas. Jadi Bapak Ibu cukup blok satu kelas ini. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, blok kita copy gitu ya, klik kanan, salin gitu, klik kanan, salin, kemudian balik lagi ke Google Classroom-nya, kita pilih tambah, lalu kita paste di sini, klik kanan, paste, jangan diklik mana-mana lagi, langsung tekan enter. Nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Tidak lupa saya masukkan juga punya saya. Begitu. Kira-kira buat apa, kontrol ya, kita bisa nanti biar lihat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk masukkan nama anak-anaknya. Kemudian kita undang, set. Nanti akan secara otomatis dia akan masuk. Nah, ini warnanya abu-abu. Gitu ya. Nah, sebelum anak-anak mengetahui langsung saya hapus aja deh. Khawatir anak-anaknya, ada yang ngeh dulu ya duluan, entar malah mereka mengiranya mereka masuk kelas 9A, padahal saya lagi bikin data dummy ya. Oke, untuk ngapus, oh iya saya lupa tuh. Untuk ngapus Bapak Ibu bisa klik langsung aja di sini. Pilih tindakan langsung hapus gitu. Seperti itu aja Bapak Ibu, nggak ribet-ribet ya. Demikian, untuk oh ya by the way, kalau di sini dia masih ada tulisan diundang, artinya Ananda itu belum menerima undangan. Jadi dengan cara kita memasukkan email anak-anak ini, kita akan tahu anak mana yang belum bergabung di kelas kita, sehingga kita bisa follow up ke wali kelas untuk segera menerima undangan tersebut. Nah, bagaimana kalau yang sudah diundang? Saya coba bikin dummy ya Bapak Ibu ya, di sini. Nah, ini udah ada nih di email saya Asmoro ya, undangan kelas gitu ya. Nah, ini saya tinggal klik gabung saja, begitu. Terus, ini apa ya? Saya coba. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu di classroom saya nih si Asmoro. Ini sudah masuk ya. Kita lihat 219A IPA. Nah, ini yang tadi ya. Jadi yang subjeknya kita ganti dengan jadwal aja biar kelihatan, baik itu guru, jadi gurunya juga nggak lupa, anak juga nggak lupa. Kemudian ini ruangannya SMPI A8 Cipta gitu ya. Karena SMPI A8 Cipta itu adalah si pembuat kelasnya. Jadi kayak gini, M Fikri Jamali itu artinya si pembuatnya adalah Pak Fikri. Nah, kita akan coba cek buka di sini. Ini kondisi saya sebagai murid ya Bapak Ibu. Ini sebagai murid. Jadi nanti hanya ada 3 Bapak Ibu. Bisa lihat forum, tugas kelas, dan anggota. Sementara kalau di guru itu ada kolom nilai. Begitu Bapak Ibu. Itu bedanya. Terus untuk penugasan dan lain-lain kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.